Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti Listiani, NIM 112010230. Di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat. Akses untuk berkomunikasi dan memberi informasi bisa didapat secara cepat dan mudah. Bahkan, hampir seluruh manusia di dunia ini menginginkan segalanya menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Lalu, apa saja sih macam-macam teknologi informasi? Yang pertama, ada komputer, smartphone, flash disk, dan internet. Kegunaannya untuk apa ya? Kegunaan teknologi informasi dari berbagai bidang. 1. Dari bidang kesehatan. Itu bisa dijadikan sebagai teknologi informasi untuk memudahkan pasien, mempersingkat waktu tunggu pasien, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. Yang kedua, kegunaan yang kedua yaitu dari bidang pendidikan sebagai sarana pelengkap dan pembantu dalam suatu proses kegiatan yang berjalan serba cepat dan tepat. Lalu, bagaimana implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan ini? Contohnya, kita bisa memanfaatkan Zoom Meeting atau Google Meet, iTeams dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, dari bidang perbankan. Contohnya, adanya transaksi, transfer, pembayaran dan pembelian via mobile banking atau internet banking. Mudah banget kan? Tahu nggak? Kalau UMKM jadi salah satu roda penggerak ekonomi kita nih guys. Apalagi zaman sekarang, era digital bisa bikin UMKM bisa menjangkau lebih banyak orang. Bayangin, ada miliaran orang di dunia yang mengakses perangkat digital. Cuma pakai HP, kita bisa akses apa aja dan berbagai informasi apa aja, termasuk memanfaatkan teknologi digital buat pemasaran online atau e-commerce. Pertama-tama, kita tuh harus tahu dulu apa sih e-commerce. E-commerce atau electronic commerce ya, adalah pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran, baik itu barang ataupun jasa. Secara sederhana, e-commerce dapat dikatakan sebagai proses penjualan maupun pembelian produk atau jasa melalui media elektronik. Jadi, e-commerce itu merupakan suatu transaksi jual beli yang menggunakan media internet atau dengan menggunakan media teknologi. Jadi, dengan adanya transaksi ini disebut e-commerce. Tapi, kalau misalnya hanya memasarkan, tidak ada transaksi di dalamnya, maka itu disebut e-marketing. Seperti itu ya. Jadi, bedakan antara e-marketing dengan e-commerce. E-commerce dapat menghubungkan antara perusahaan, konsumen,
dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Kalian tahu nggak? Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat ke-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa aja sih manfaat dari penggunaan e-commerce? Manfaat penggunaan e-commerce. Yang pertama, jangkauannya luas. Contoh nih, sebagai pemilik toko konvensional, kita hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika kita memiliki sebuah website e-commerce. Manfaat e-commerce yang pertama, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko kita. Luar biasa bukan? Dan manfaat penggunaan e-commerce yang kedua yaitu tidak dibatasi oleh waktu. Toko offline atau toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari. Tapi biaya untuk mendukungnya pun akan sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun kita tertidur lelap. Canggih banget kan? Manfaat e-commerce, manfaat penggunaan e-commerce yang ketiga, biayanya lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya kita tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Nah, lalu manfaat penggunaan e-commerce yang keempat yaitu tidak perlu stok barang sendiri atau kita bisa menjadi dropshipper, ya. Ya, nggak ribet kan jadi dropshipper, tinggal ketik-ketik, posting-posting, dapat cuan. Dan manfaat e-commerce yang kelima itu kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, kita tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. Yang keenam, mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi kita. Saat ini, sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online, seperti Google Analytics. Selain Google Analytics, juga misalnya kalau dari Instagram nih, ketika Instagram kita diubah menjadi Instagram bisnis, dari situ kita bisa lihat kita bisa lihat kan, terus kita buat postingan sebuah produk kayak gitu. Dari foto itu tuh kita bisa lihat seberapa banyak orang yang ngelihat postingan kita, terus berapa banyak orang gara-gara melihat postingan itu terus langsung ke profil kita, terus berapa yang menyukai dengan produk kita gitu. Begitu juga misalnya kayak di Shopee, Tokopedia, kita bisa tahu tuh berapa orang kira-kira yang tertarik dengan produk kita, berapa orang yang menyukai produk kita, bahkan yang mungkin hanya sekedar melihat aja kita bisa tahu loh. Dan manfaat penggunaan e-commerce yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah kita bisa kerja dari manapun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu manfaat e-commerce adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, kita bisa menjalankan dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.
Banyak banget ya ternyata manfaat teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang sekarang bisa kita rasakan gitu, kita alami langsung. Seperti kayak diantaranya tuh kayak yang sering kita gunakan nih gitu, kayak kita sering berbelanja online di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada gitu kan. Terus transfer dan segala pembayaran melalui dompet digital atau mobile banking atau internet banking. Terus juga kita bisa pemesanan dan pembelian tiket hotel, kereta api, bus secara online melalui aplikasi. Canggih banget kan? Kita udah gak perlu jauh-jauh pergi buat pesen ini itu, bayar ini itu. Tinggal di rumah aja, ketik-ketik sambil main handphone. Selesai. Oh iya, satu lagi. Dalam segi belajar juga nih ya, kita bisa pakai Zoom. Jadi komunikasi virtual.